Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Fajar Hidayat. Ini 41190049, jurusan Public Relation. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer. Pertama, saya akan memulai dari definisi awal komputer. Apa sih itu komputer? Kita sering mendengar istilah komputer, ya, dan juga saat ini komputer atau sejenis komputer yaitu laptop sudah menjadi gaya hidup masyarakat di era digital saat ini. Nah, komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Nah, tujuan awal dari terbentuknya atau dibuatnya komputer yaitu untuk membantu manusia dalam proses perhitungan yang bersifatnya sistematis. Jadi awal terbentuknya komputer ini adalah untuk membantu pekerjaan manusia dalam perhitungan. Nah, sejarah komputer atau perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, perkembangan teknologi komputer yaitu ada abakus. Abakus yang pertama adalah abakus. Abakus ini adalah suatu alat perhitungan yang menggunakan biji-bijian yang digeser dan diatur pada sebuah rak. Seperti contoh atau gambar di layar. Nah, alat ini juga saya pernah pakai, yaitu pada saat saya sekolah SD. Saya pernah memakai alat ini untuk membantu saya dalam suatu penghitungan atau untuk membantu saya dalam perhitungan. Yang kedua ada kalkulator roda numerik, yaitu ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerja. Nah, alat ini menggunakan 8 roda putar bergigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Dan alat ini juga merupakan alat menghitung bilangan berbasis 10. Dan kelemahan alat ini yaitu adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Nah, dua alat ini adalah contoh dari perkembangan teknologi komputer sebelum tahun 1940. Nah, setelah tahun 1940, perkembangan teknologi komputer yaitu dibagi menjadi dalam 5 generasi. Yaitu yang pertama adalah komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959. Yaitu ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator. Yaitu ENIAC dirancang oleh Dr. John Moseley dan Presford Eckert pada tahun 1946. Komputer generasi pertama yaitu menggunakan tabung vakum untuk proses dan menyimpan data. Jadi komputer generasi pertama ini dibuat untuk mempermudah manusia dalam memproses dan menyimpan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Sarifas Priapta, jurusan Public Relation. EDVAC, Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer. Penggunaan tabung juga telah dikurangi di dalam perencanaan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ENIAC. EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, yaitu memperkenalkan penggunaan raksa atau maskuri dalam tabung untuk menyimpan data. UNIVAC 1 komputer, yaitu pada tahun 1951 Dr. Maudsley dan Edgar menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer. Komputer pertama yang digunakan untuk memproses perdagangan.
komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai dengan 1964, yaitu komputer DEC PDP 8. Prinsip kerja: pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, komputer. Transistor mulai digunakan pada tahun 1956. Komputer kedai menggantikan bahasa mesin dengan masa assembly, dan beberapa pemrograman bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL mulai umum digunakan. Komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1980-an. Jack Kirby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC, yaitu Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operating system. Komputer generasi keempat, yaitu terjadi pada awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dan juga ada beberapa macam kelebihan atau manfaat dari perkembangan atau terbentuknya atau perkembangan dari komputer generasi keempat, yaitu Large Scale Integration atau LSI, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip tunggal pada tahun 1980-an. Kemudian ada Very Large Scale Integration, yaitu FLSI, yaitu bisa memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang terakhir ada Ultra Large Scale Integration atau ULSI, yaitu meningkatkan jumlah tersebut. Nah, itu perkembangan dari komputer generasi keempat. Kemudian ada komputer generasi kelima, yaitu komputer masa depan atau yang saat ini kita gunakan. Itu sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Nah, komputer generasi kelima atau masa depan yang kita gunakan saat ini, sistem operasional itu menggunakan CPU, ya. Dan juga makin enak dan juga makin bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan perkembangan teknologi komputer dari sebelum 1940 dan juga setelah 1940. Dari saya, sekian dan terima kasih.